Alright guys, kembali bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan seperti biasa kita udah memasuki weekend kembali ya. Dan di hari weekend yang gue lakukan adalah melakukan analisa mapping forex untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Nah, bagi kalian yang pemula dan baru mengikuti YouTube saya membuat dulu watchlist pair ya yang akan saya pantau berdasarkan custom currency index strength dan weakness ya. Bagi kalian yang ingin lihat videonya, silahkan kalian tonton ya. Cek link di atas ini, saya kasih videonya di sana. Itu step by step gimana cara bikin currency pair yang dijadikan sebagai watchlist ya. Dan perlu diketahui bahwa bukan berarti setiap dari hasil yang kita ketemu menjadi watchlist lalu langsung trading. Kita analisa satu persatu berdasarkan analisa teknikal yang baik. Oke? Nah, kita langsung masuk aja ya. Dan seperti biasa gue akan masuk dari gold terlebih dahulu. Kita akan identifikasi dulu bagaimana tren di gold ini. Oke, pertama gue akan delete dulu semuanya ya. Dan kita akan melihat apa yang terjadi pada gold dan kemana kemungkinan pergerakan harganya. Oke, kita identifikasi tren dulu. Oke, bahwa ini dia mengayun-ngayun arah ke bawah ya. Ini dia lagi dalam tren turun. Dan di dalam tren turun ini kita bisa melihat bahwa ini ada signifikan support yang udah dijebol dari gold ya. Dan ini trennya kuat turun. So ini simpelnya adalah kalau dia berhasil naik kembali ke atas ini, itu kita bisa cari trading untuk sell ya. Itu dulu dasar pemikirannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang dia posisi di tengah-tengah. Apakah dia akan naik dulu, dimana itu ada sekitar 300 pips ke atas, atau dia malah justru langsung turun ya? Karena di sini kalau kita perhatikan, kalau kalian mundur ke weekly ya, kalau kita mundur ke weekly chart, kita lihat analisa time frame yang lebih gede ya, terlihat bahwa di sini itu ada area support yang cukup penting ya bagi gold ya, karena di sini dia pernah menjadi resistance, di sini telah menjadi support, lalu dia mental ke atas. Ini weekly chart by the way. So ketika harga kembali turun ke sini, dia reaksi harganya naik. Oke. Nah, ini artinya apa? Bullishnya tuh kita bisa lihat ya, meskipun dia tren kuat turun pada daily chart, dan kalau kita perhatikan di sini dia mulai transisi harga, di mana ini juga sesuai dengan video analisa mapping forex saya minggu lalu ya, boleh kalian cek. Di sini sudah terlihat adanya falling wedge gitu, dan falling wedge itu dia membalikkan harga menjadi tren bullish ke atas. So ada kemungkinan bahwa gold bisa kita tradingkan baik ke atas ya. Jadi ini kurang lebih kalau saya lihat strukturnya ini dia udah mulai ada uptrend kecil ya, dan dia di sini telah terjadi break support, namun di sini terjadi false break kan. Nah, ini kurang lebih bisa dilakukan ya trading di gold untuk buy ke atas. Sekarang kita melihat dari sisi H4 dari template yang sedikit berbeda ya. Kita melihat di sini saya pakai EMA 10 dan EMA 20 ya by the way. So ini kemungkinan kita akan melihat ya untuk cara entry-nya ya, ini bisa dilakukan kalau seandainya terjadi rejection di area support untuk trading buy ke atas. Ini untuk gold minggu ini. Oke. Agak sedikit tricky ya, karena di sini dia kemarin baru terjadi false break ya. Jadi dia bisa saja langsung naik ke atas, tapi kalau saya akan tunggu correctionnya. Jadi di sini dia udah mulai naik, kita akan tunggu correction di EMA ya, menjadi support ya, moving average, untuk diambil buy ke atas gitu. Dan ini harus dipastikan bahwa EMA CD-nya nanti akan tetap positif ketika itu terjadi. So kesimpulannya adalah sementara ini saya bullish dulu ya untuk gold ya, cuma kita harus tunggu koreksi dari price action untuk kita tradingkan. Nah, berikutnya yang saya lihat berikutnya adalah dari GBP CHF ya. Di sini saya akan kembali dulu ya ke template yang standar. Wait. Kita akan ke daily chart terlebih dahulu, dan terlihat jelas bahwa kita identifikasi dulu ya. Jadi stepnya adalah saya selalu melakukan identifikasi dulu, bukan untuk nyari entry untuk trading ya. Kita lihat trennya naik nih di GBP CHF ya, dia tren naik kuat. Namun kalau kita perhatikan ya, di area atas ini kita bisa mundurkan chartnya ke weekly chart ya, dan kita melihat bahwa level-level atas ini itu udah ada resistance meskipun area resistennya ini gede ya. Jadi maksudnya adalah dia bisa saja didorong terus naik ke atas ya sepanjang area resisten tersebut. Nah, ini kalau di daily chart itu terlihat bahwa range-nya itu akan membesar. Nah, ini area resistennya atau supply area-nya ini gede sekali. Oke. That's why ini agak sedikit tricky ya. Nah, kita mesti padukan dengan chart pattern. Oke, di H4 saya melihat ada yang namanya rising wedge pattern ya, dan kalau kita lihat di daily chart juga
itu sudah mulai terbentuk divergence ya di stokastiknya. Oke. Stokastiknya terjadi divergence dan artinya kenaikan ini ya, kita bisa melihat tiba-tiba sudden gerakan turun ke bawah ya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, maka kemungkinan gerakan turun ke bawahnya itu bisa sampai all the way ke supportnya di sana. Oke. Nah, lalu cara entry-nya bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini udah terlihat ya bahwa di sini dia udah mulai break supportnya, 1, 2, 3 support ya. Break, dia mulai terjadi break. Oke, di sini dia udah terjadi break. Ini udah dari tes ke trend line-nya dan dia seharusnya bisa confirm jatuh hingga ke bawah sini. Oke. Nah, kita bisa pasang target yang lebih pendek ya. Kalau Anda mau trading pendek mungkin bisa ambil TP di sekitaran 61,8 dari rising wedge-nya di sini. Nah, ini TP-nya ke tengah-tengah sini ya. Jadi ini lebih dekat TP-nya. Jadi saya akan bearish dulu untuk GBP CHF di minggu ini. Oke. Pastikan kalian tahu teknik entry ya, karena untuk trading keputusan entry itu diperlukan skill dalam kalian membaca market dan kalian harus mempunyai mekanisme untuk entry gitu. Jadi bukan hanya ngelihat analisa orang lalu main langsung hajar buy hajar sell, itu sangat berbahaya sekali. Oke. Lalu berikutnya ada di AUD Kanada. Oke, AUD Kanada ini kita melihat ya, trennya ini kemarin turun terus ya, tapi bukan berarti trennya turun. Kalau saya melihat di sini dia diawali oleh tren naik ya yang cukup kuat, lalu di sini dia reject dan dia jatuh. Nah, tapi ya dia belum masuk ke tren turun yang kuat gitu ya. Artinya dia berpotensi justru malah terjadi sideways doang, dan kita melihat bahwa di sini sudah ada key level yang menjaga ya, 1, 2, 3 ya, 4 kali dia menjadi resisten. Di sini pun dia break tapi dia membentuk resisten dulu ya. Artinya apa? Di area sini sangat besar kemungkinan untuk terjadi pantulan harga ya, naik ke atas gitu ya. Dan ini kita melihat di H4. Nah, artinya kita sudah mulai melihat ya, saya sudah mulai melihat di sini bahwa mulai terjadi transisi tren ya pada H4-nya. Oke. Kalau kita lebih detail di sini, Anda akan melihat bahwa sebentar kita ulang dulu. Nah, kalau kita lihat dari H4 ya, kita bikin trend directionnya di H4 di sini, kita bikin zigzagnya. Kita akan melihat bahwa di sini sudah mulai terjadi higher high, oke. Dan di sini dia menjadi equal bottom ya, atau double bottom. Dan kalau double bottom ini confirm ya, mungkin dia bisa overshoot ke bawah sedikit, dan kalau ada candlestick pattern yang bagus kita bisa tradingkan buy ke atas. Dan ini pun dia ada trend line yang menjaga ya, dan ketika ini terjadi kemungkinan dia bisa retrace balik ke atas, dan itu targetnya bisa sampai ke area resistennya di sini. Oke, jadi saya akan sedikit bullish ya untuk AUD Kanada, namun perlu memperhatikan reaksi harga atau price actionnya terlebih dahulu, karena kalau ini nggak confirm ya, kalau ini nggak confirm terjadi pantulan harga, bisa saja dia bablas jatuh ke bawah ya. Ini tetap mungkin terjadi ya kalau misalkan dia nggak ada pantulan harga di sana. Jadi pastikan kita harus melihat reaksi harga yang bagus ya. Oleh karena itu diperlukan skill dalam kalian membaca grafik dan candlestick pattern. Oke. Selanjutnya di AUD Jepang Yen. Nah, di sini AUD Jepang Yen ini di dalam tren bullish yang cukup kuat ya selama beberapa bulan terakhir, dan terakhir pun dia naik kuat sekali, dan di sini dia reject dengan kuat. Nah, tapi minggu lalu saya ada katakan untuk mengatakan tentang AUD Jepang Yen ya. Silakan kalian tonton mengenai analisa mapping forex di minggu lalu, bahwa dia masih berpotensi untuk naik paling tidak menjadi double top, dan ini sudah terjadi ya. Dia sudah menjadi double top. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ini double top belum confirm untuk di trading cancel ke bawah ya. Karena jika dia confirm menjadi double top, dan ini peluangnya sebenarnya cukup bagus, karena kalau double top ini confirm, dia bisa drop hingga paling tidak ke kakinya di sini. Oke, itu dulu, dan ini peluangnya cukup bagus ya. Nah, ini artinya ada peluang dia drop sekitar 200 pips lebih, bahkan kalau kakinya ini dilewatin, dia bisa big drop ya, dropnya bisa panjang. Nah, tapi kita harus menunggu dulu ya, saya akan menunggu dulu, saya di VIP channel akan menunggu ya. Biasa saya infoin bahwa kalau double top ini udah confirm baru kita bisa trading kan gitu, karena gimana pun juga kalau double top ini nggak confirm, dia bisa bablas lanjut naik ke atas untuk AUD Jepang Yen. Oke. Jadi ini saya sedikit bearish, tapi masih menunggu reaksi harga di daily chartnya. Nah, kalau di AUD CHF ini justru malah sedikit bullish ya gitu, meskipun chartnya mirip.
Dan kalau kita lihat ke atas, ini sudah di area resisten yang cukup signifikan ya, karena di sini dia di weekly chart nih, dia telah menjadi support resisten ya di beberapa tempat di masa lalu, dan ada peluang kalau harga kembali lagi ke area tersebut, maka ini bisa menjadi area titik balik untuk pembalikan arah yang cukup kuat gitu. Nah, permasalahannya apa? Kita kalau melihat di daily chart dia terlihat trennya masih kuat, dan kalau kita lihat di H4 justru ini membentuk segitiga ya, pola segitiga, di mana ini udah cukup confirm dia sudah terjadi break and retest, dan ini jadi seperti triangle seperti itu, dan ini ada peluang justru malah dia naik dulu. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini mappingnya ya, meskipun kemanapun dia naik dia masih berada di dalam area target ya, target resisten yang tadi. Jadi dia masih berada di dalam supply area atau resisten yang kuat, yang sewaktu-waktu pun jika dari atas ini bisa mendrive harganya jatuh nanti. Oke, dan ini biasanya kita akan pakai Fibonacci retracement eksternal. Saya akan tarik dari atas ke bawah di sini ya. Oke, dan ini adalah level 1272 sebagai targeting, dan ini berada di titik atas dari resistennya tadi. So, jika mau ditradingkan, ini mungkin bisa ditradingkan buy dulu ya, dengan target sekitar 100-an pips. Tapi kalau bisa nanti sebelum level-level tersebut udah harus exit posisi ya, karena diharapkan ekspektasinya adalah dia bisa terjadi sudden pembalikan arah tiba-tiba di AUD CHF seperti itu ya. Dan ini nanti dropnya bisa cukup banyak. Oke, itu AUD CHF. Selanjutnya di New Zealand Kanada. Oke, ini trend bearish kuat ya, sudah masuk di dalam trend bearish kuat, dan ini simple aja tradingnya. Kalau dia berada zigzag turun ke bawah, dia di atas EMA50 dan seterusnya, dan ini pun trend line-nya juga udah ditembus ya. Trend line terakhirnya dia udah mulai ditembus, dan ini untuk trading saya akan tunggu retrace pastinya. Oke, saya akan tunggu retrace kembali ke dua level ya. Yang pertama itu yang di bawah sini, lalu yang kedua saya akan tunggu juga seandainya di level tersebut tidak terjadi pembalikan arah, saya akan tunggu di atas ini. Oke, untuk reaksi harga yang baik ya. Nah, ini biasanya saya kasih warna hitam. Oke, jadi begini. Kalau dia di area sini ada reaksi harga yang bagus, bisa di tradingkan sell ke bawah, tapi kalau tidak ada, saya akan tunggu di atasnya untuk diambil trading sell ke bawah. Either way, trendingnya adalah tetap ke bawah. Nah, untuk targeting tergantung nih. Karena kalau dia retrace-nya hanya sampai sini, artinya saya akan tarik begini dan kita akan gunakan 1.618 di sini sebagai target ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Tapi kalau dia naiknya sampai sini dan dia baru terjadi reaksi harga yang bagus, artinya nanti targeting turunnya ya kita paling maksimal ke 1272 aja dari sini, dari tarikan atasnya ya. Nah, jadi kurang lebih di area bawah situ juga. Nah, tapi kalau dia naiknya sampai sini, maka kita bisa perhatikan level yang terbawah sini sebagai target nanti. Gitu ya. Jadi kita bisa ambilnya dari atas ke bawah sini. Dan itu cukup bagus kalau dia berhasil naik sampai atas ya. 120 pips juga bisa. Jadi ini ada dua kemungkinan di New Zealand Kanada. Bisa juga dia langsung turun. Artinya kita akan tunggu, biasanya kalau dia langsung turun saya akan tunggu flag pattern misalkan di sini. Ya, jadi pakai chart pattern untuk ditradingkan sell ke bawah. Either way ini trennya masih kuat turun ya, jangan dilawan dulu. Lalu selanjutnya di GBP New Zealand. Oke, GBP New Zealand ini dia sideways cenderung naik ya, masih sama seperti kemarin. Dan ini adalah area resistennya. Di sini dia zigzag arahnya ke atas, tapi tidak ada tren kuat meskipun sudah mulai terlihat penguatan ya. Di sini dia udah mulai terjaga kenaikannya. So, ini tricky banget untuk trading. Oke, ini tricky banget, dan biasanya kalau seperti ini ya. Oke. Ini tradingnya kita bisa lakukan di area-area bawah sini ya. Kalau misalkan dia terjadi reaksi harga yang bagus di sini ya, misalkan dia menjadi, ini kan udah mulai double bottom, tapi double bottomnya kalau lebih confirm lagi itu dia bisa mendorong terus-terusan naik ke atas, dan ini titik atasnya adalah ke atas ini ya, ke area trend line ya. Jadi kurang lebih untuk mappingnya itu seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Bullish untuk GBP New Zealand, tapi harapannya adalah terjadi koreksi dulu ke bawah sini, apalagi kalau terjadi false break nanti. Ini kan udah mulai ada support nih
ya. Kalau dia false break di sini, ini lebih confirm lagi untuk trading buy ke atas gitu. Jadi tunggu correction dulu, terjadi false break baru dia naik. Pastikan sekali lagi kalian mengerti bagaimana teknik-teknik untuk entry. Oke, selanjutnya di New Zealand CHF. Nah, ini juga sedikit masih bullish ya, masih bullish, tren naiknya kuat. Kita melihat di sini zigzag di arah ke atas. Oke, kemarin sempat koreksi, lalu dia membentuk triangle pattern ya. Dan triangle pattern ini bukan penan ya, beda gitu. Kalau penan itu dia simple gerakannya, jadi dia hanya kecil saja lalu dia lanjut. Kalau triangle tuh dia segitiga yang agak besar, jadi dia lebih tricky. Nah, triangle pattern ini sudah cukup confirm ya, karena triangle-nya juga terjadi di beberapa, jadi dia ini udah masuk di dalam trading plan saya yang trendline break and retest ya. Silahkan kalian coba tonton mengenai itu. Dia sudah break, dia sudah retest, dan ini tinggal menunggu konfirmasi untuk lanjut trading buy ke atas. Dan ini targetingnya nanti adalah level, kita bisa tarik dari atas ke bawah dan kita akan ambil level 1272 dan 1414 di sini untuk targetingnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi potensi yang cukup lumayan, 140 pips bullish di New Zealand CHF. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.